kan ya Bang, ke-19. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore keluarga cerpen dimanapun kalian berada. Pun juga kalau ada teman-teman lain yang baru pertama kali gabung ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan masih selalu punya stok ide yang belum dibuang ya tentunya. Sore ini kita kumpul lagi di pertemuan pulpen. Perkenalkan, saya Rio Nalanda. Saya di sini berlaku sebagai moderator yang akan memandu teman pulpen dalam acara pertemuan ini. Dan saya pertama-tama akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua berdoa bersama, ketiga perkenalan dengan komunitas pulpen, keempat pembacaan bionarasi narasumber yaitu Bang Iqbal, kelima pemaparan materi oleh Bang Iqbal, keenam diskusi atau tanya jawab, dan yang ketujuh terakhir yaitu penutup. Kita masuk ke sesi berdoa bersama. Sebelum lanjut, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing supaya acara sore hari ini berjalan lancar dan penuh manfaat. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Oke, saya akan memperkenalkan atau membacakan sedikit terkait dengan komunitas pulpen ini. Pulpen sendiri adalah kependekan dari Perkumpulan Pecinta Cerpen, didirikan pada Senin 10 April 2023 oleh Pak Y. Edward Horas, beliau atau biasa kami panggil dengan Bang Horas. Bisa dilihat bersama-sama. Dan di sini anggota disilakan untuk berbagi banyak hal soal cerpen, namun bukan untuk saling mengajari, tapi kepada berbagai sudut pandang dan pengalaman sama membaca ataupun juga menulis cerpen. Oke, kami juga rutin mengadakan pertemuan seperti saat ini untuk saling belajar, berbagi ide, dan tentu saja yang paling penting untuk memberi semangat satu sama lain supaya terus semangat untuk menulis. Oke, saya akan lanjut membacakan bionarasi dari narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bang Iqbal atau lengkapnya Bang Muhammad Iqbal. Bisa disapa dulu teman-temannya Bang Iqbal, mungkin berkenan untuk menyapa sebentar. Selamat Terima sore, kasih. Mas Halo, Iqbal. selamat sore Pak Budi. Selamat sore teman-teman semua. Terima Oh, kasih Mas Rio. Silakan Mas ya, Rio ya. lanjut. Oke, baik saya akan sedikit membacakan bionarasi pembicara kita pada sore hari ini. Beliau penulis sekaligus pembicara aktif di berbagai forum literasi. Karya-karyanya di antara lain yaitu novel Aku Ustadz Matote dan Meredam Langit, serta antologi cerpennya yang berjudul Isnin di Tanah Jawa dan kumpulan para pemalas. Serta tulisan-tulisan di Kompasiana Muhammad Iqbal yang kerap kali mondar-mandir masuk AU atau artikel utama, juga pernah menyandang nominasi Best in Fiction 2023 yang sekarang juga tengah berlangsung ini, seperti tadi sempat disinggung di awal oleh Bang Horas ya, sedang berlangsung voting untuk Best in Fiction 2025. Oke, mari kita langsung saja kita sambut Bang Iqbal, kepadanya waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Mas Rio. Ini kalau bicara sedikit ya, Mas Rio itu ketika mengajukan dirinya sebagai moderator, sepertinya agak takut nih. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian harus tahu, Mas Rio ini masih muda sekali loh. Bisa tebak gak umurnya berapa? 23, 25. 23. Ya Bang. 25. Ada lagi yang lain? Widih,
Aduh, terlalu kemudahan itu masih. Seumuran nama saya kali ya, Mas Rio ya. Saya pun baru tahu tadi pagi, ternyata Mas Rio itu umurnya 19 tahun. Salam kenal semuanya. Kebetulan Ini saya agak kelahiran Mahasiswa 2006, Bang. mahasiswa baru berarti. Kebetulan ya bisa dibilang kampus di suatu yayasan di Bogor saat ini. Sudah masuk masa magang. Karena hanya setahun saja kuliahnya. luar biasa ya, luar biasa. Kita punya anggota Sambil muda ini. Dan hebat terima sekali nih. kasih. Semoga nanti Mas Rio bisa banyak menjabat AU di Kompasiana ya. Karena sering-sering aja nih Amin. gabung sama teman-teman, sama bapak ibu yang ada di sini ya. Manggilnya eyang, kakek, mbah. Kalau ilmunya banyak semua teman-teman kita di sini. Mas Rio keren. Terima kasih Mas Rio. Terima kasih Oke, juga Bang, apresiasinya. ya baik sama-sama. Semoga yang lain juga bisa ikutan ya. Artinya kita di sini bukan menggurui seperti yang tadi Mas Rio sudah katakan. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi. Bagaimana sih caranya untuk bisa membombardir artikel utama dengan tulisan-tulisan yang Kompas inginkan, Kompasiana inginkan gitu ya. Karena sejujurnya ya, saya pun melihat beberapa artikel utama yang sering muncul di layar Kompasiana itu, kebanyakan adalah artikel, artikel. Sementara untuk fiksi seperti puisi dan juga cerpen itu hadirnya 1 minggu paling sekali, 1 kali atau 2 kali, paling banyak 3 kali. Nah kalau udah di ujung-ujung penghujung November gini nih bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Itu jadi pertanyaan buat saya kan, kenapa ya? Makanya setahun kemarin tuh saya sempat agak hiatus sedikit. Saya pikir itu kenapa kok Kompasiana tidak sering menghadirkan ini. Akhirnya saya melakukan sebuah riset sederhana saja. Risetnya tidak seperti Bang Horas ya, ngumpulin buku cerpen Kompasiana sampai setebal itu. Al-Quran pun kalah tebelnya. Buku-buku filsafat ensiklopedia pun kalah tebelnya sama kumpulan cerpen Bang Horas yang udah dikumpulin dari tahun berapa Bang? 1970. Oh, dari 1970 sampai terakhir itu 2023 kemarin ya. Iya, 2023. Nah, ada loh semua itu Bang Horas. Nah, kalau saya nggak sampai sedetail itu. Saya hanya melihat terminologi sederhana yang Kompasiana coba cari sebenarnya apa. Dan ternyata saya menemukan satu trik algoritma khusus di situ. Nah, kita bagi sama-sama nanti ya. Saya akan coba untuk sharing. Mudah-mudahan ini memang benar adanya. Pun kalau memang tidak, kemungkinan teman-teman yang lain bisa mencari cara lain. Nah, kan karena memang setiap penulis itu punya gaya dan style masing-masing. Betul ya? Oke, saya akan coba share screen. Nanti di sini kita teman-teman kita main bareng-bareng ya. Artinya saya menggunakan Mentimeter juga. Kita akan coba banyak sekali permainan-permainan lah untuk mencari tahu kemana sih arah tulisan kita. Oke, sudah nampak ya? Karena saya nggak di screen saya yang lain juga sudah terlihat. Sudah Bang. Oke, ini singkat aja. Saya sebenarnya itu seorang guru di Singapore Intercultural School. Saya ngajar untuk Language A dengan kurikulum IB Diploma, itu kurikulum luar negeri lah ya. Itu sejarah singkat aja. Dan memang kenapa saya geluti cerpen itu, karena di dalam Language A untuk paper 2 ujian yang diujikan ini sedunia, itu ada comparative essay namanya. Comparative essay itu menggabungkan Nggak 2 kedengeran jenis. Mas Iqbal. Halo? Iya, Bang Iqbal maaf suaranya kok agak kecilan ya. Saya kirain tadi laptop saya doang. Oh Baru. ya? Iya, mungkin kurang besar volumenya atau mic-nya Cek, mati cek, cek. barangkali. Sudah kedengar? Cek, cek, cek. Sudah Bang, Ah sudah. ya, sudah. Aman Bang, aman, lanjut Bang. Aman-aman ya. Ya, kenapa akhirnya saya lebih banyak menulis cerpen atau menulis fiksi? Karena memang berkaitan dengan pekerjaan saya. Siswa-siswa saya itu harus melakukan ujian paper 2, di mana paper 2 itu adalah mengcompare, menganalisis 2 jenis karya sastra. Nah, itu akhirnya saya menggeluti karya fiksi. Di situ awal muasalnya ya.
Sehingga memang banyak karya fiksi yang terus saya gali gitu. Karena memang kalau saya gurunya nggak bisa, gimana muridnya bisa dapat nilai bagus kan gitu. Nah, itu sejarah singkatnya. Nah, dari itu semua, sebelum kita nulis, sebenarnya ide utama yang paling penting, betul ya? Karena setiap penulis itu pasti diawali dari ide. Kebanyakan dari kita, kebanyakan dan keseringan, kalau kita mau nulis, kita pasti nyarinya idenya yang gede dulu. Setuju nggak? Setuju ya? Padahal ide yang kecil-kecil itu yang nggak bisa lepas dari otak kita tuh, itu jadi ide sederhana loh. Banyak banget tulisan-tulisan di Kompasiana yang Kompasiana sorry, di tulisan-tulisan di Kompas itu yang memang idenya sederhana banget tapi juara. Tapi jadi the best. Begitu ya. Salah satunya yang paling sederhana adalah yang paling sangat sederhana karyanya Seno Gumira Aji Dharma. Yang paling lucu kalimatnya apa Bang kira-kira Bang? Ada yang tahu? Kalimatnya paling lucu dan itu nggak pernah kebayang sama manusia manapun. Dia ngasih judul itu. Iya itu dodolit Nah, bread. betul. Dodolit, pret. Apaan itu? Sederhana kan? Simple. Tapi dari kesederhanaan itulah yang akhirnya menetap di ingatan kita dan kita nggak bisa lupa. Dan itu jadi itulah yang menjadi karya terbaik sebenarnya. Dan kalau saya lihat ya, dari beberapa karya-karya yang lain bukan hanya fiksi. Ini kita keluar dari fiksi dulu ya. Kita bicara tentang musik aja sederhananya. Seperti musik yang biasa kita dengar ya. Kalau nadanya, iramanya terlalu berat, terlalu pusing didengar, melekat gak di otak kita? Enggak kan? Sama sekali enggak ya. Tapi kalau nadanya sederhana, enak didengar, easy listening, kita juga bisa nyanyiin. Setiap hari kita pasti akan mengingat lagu itu. Betul ya? Nah, itu sebenarnya hampir sama konsepnya dengan tulisan. Begitu kurang lebihnya ya. Seringkali ide itu lahir dari tempat yang akrab. Ya kayak tadi contoh di tulisan saya itu di pojok warung kopi, ritme orang yang lalu lalang, kursi yang ditempatin sama orang gitu kan. Terus terus percakapan singkat pembeli sama penjaga warung gitu. Momen-momen kecil yang bisa jadi cerita. Yang kita sendiri kadang-kadang ngelupain itu, tapi itulah sebenarnya karya emas. Kepingan-kepingan kecil itulah yang jadi pemantik ide yang bisa kita tulis sebenarnya. Itu gitu ya. Tapi kebanyakan dari kita ketika kita mau menulis pasti carinya yang besar dulu. Wah, kalau ngomongin tentang si Atun ngomong sama si Paul, kayaknya nggak asik deh. Kata siapa? Siapa tahu si Atun sama si Paul ngomongin tentang MBG misalnya. Kan jadi sebuah cerita gitu. Cerita unik misalnya. Nah, untuk kesananya kita mau main di Mentimeter dulu nih. Saya mau ajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk kita main. Kita main dulu ya. Bentar, saya ajak ke Mentimeter. Sudah Bapak Ibu ada yang pernah akrab dengan Mentimeter sebelumnya? Belum? Mentimeter. Maaf Bang Oke. Iqbal, itu bagaimana ya cara mainnya? Nah, ini kita mainin sekarang ya. Oh, Bapak Suaranya agak Ibu digedein silakan. dong, nggak begitu jelas di sini. Kenapa? Suaranya nggak begitu jelas. Suaranya nggak begitu jelas ya? Oke, saya ganti mic aja deh. Mentimeter. Nah, silakan bergabung. Suara saya masih terdengar? Ini. Sudah terdengar Dengar Bang? Masih Aman, masih aman. ya? Oke. jelas. Nah, sekarang coba kita gabung lewat Mentimeter. Di atas itu ada joinmentimeter.com. Terus masukin kodenya 8370. Kalau bisa pakai handphone, bisa pakai laptop, pakai handphone. Kalau yang pakai handphone bisa langsung kalau Ya. pakai handphone
ketik notes-nya aja eh, ke home base gitu kan. Terus ke Google, terus ketik menti.com, terus ada di atasnya kode, masukin aja kode 8370. Nah, kita sama-sama nih bisa masukin data kita ke sini. Kita lihat sekarang sama-sama. Apa sih alasan kita menulis? Saya pengen tahu deh dari mulai. Caranya gimana? Kenapa, Ibu? Caranya gimana? Ibu ketik ke Google, terus dari Google ketik Mentimeter, menti.com, sorry, menti.com. Nah, itu sudah ada satu. Mencurahkan keresahan tentang fenomena membuat pikiran gelisah, boleh. Menti.com, Ibu klik ketik ke Google, terus ke menti.com. Ilaha illallah. Nah, terus nanti ada pertanyaan di situ. Tinggal jawab. Ini yang mencurahkan keresahan siapa ini? Saya Bang Iqbal. Mencurahkan keresahan tentang fenomena yang membuat pikiran gelisah. Iya, betul. Salah satunya memang begitu, Bang. Betul. Ayo yang lain. Saya mau dengar dari Bang Rio nih. Karena hobi saya sejak kecil dan dari menulis juga banyak inspirasi yang saya dapatkan dari dunia menulis. Wah, luar biasa nih. Mencurahkan kegalauan. Siapa nih yang galau nih? Kalau hobi dari kecil itu saya, Bang Iqbal. Oh, dari kecil. Oh, Bang Irfan gak hobi dari kecil. Wah, luar biasa nih. Keren, keren, keren. Siapa lagi nih? Ayo, siapa lagi? Bang Irfan dari kecil udah hobi nulis ya? Boleh tahu dari umur berapa, Bang? Dari SD kelas 2 kelas 3 dari umur 7 tahun 8 tahunan sih. Wih, luar biasa ya. Luar biasa. Bacanya apa dulu? Bobo? Ya dulu kan macam-macam ya Bang ya, kayak waktu zaman sekolah juga. Heeh. Kalau orang-orang itu kan jajan di kantin ya. Saya Hmm. ke perpustakaan, terus dari Bobo, terus dulu harian Kompas sampai tablet bola. Dulu kan tablet bola itu kan harganya masih 2.500 sampai 5.000. Makanya Betul. uang jajan saya sisihin buat beli tablet bola sampai jadi rame sendiri di sekolah. Jadi saya itu beda sendiri sama teman-teman. Oh, hebat. Luar biasa ini. Luar biasa Bang Irfan ini. Keren, keren. Ya, kita baca dulu satu-satu ya. Mencurahkan kegalauan. Ini siapa yang galau nih? Saya, Bang. Mas Zarna galau ya. Melarikan diri dari kenyataan yang kadang tidak saya dapat dan memperpanjang ingatan. Nah, ini dia. Kalimat memperpanjang ingatan ini. Ini betul sekali. Siapa nih kalau boleh tahu nih? Saya Bang. Rio, Rio. Memperpanjang ingatan. Iya, betul. Karena kalau sudah kita menulis, ingatan kita itu berubah sama kayak main gitar, Benar main sekali. musik. Iya, apa pola kita berpikir itu berbeda sama orang-orang yang nggak pernah baca, nggak pernah nulis itu berbeda sekali, jauh sekali. Benar itu. Berbagi pengalaman hidup dan kisah sederhana mengajak pembaca merenung mengenai hidup. Wih, luar biasa. Ini siapa nih kalau boleh tahu? Saya, Kak. Wih, Hera. Mbak Hera ya. Keren Mbak Hera. Pengalaman hidup dan kisah sederhana memang betul. Kisah-kisah sederhana ya. Nah, ini kan muncul dari ide ya. Kisah sederhana itu kan ide sederhana. Betul ya? Betul. Betul. Mengangkat ilmu. Siapa nih mengangkat ilmu nih? Mengikat, sorry. Untuk mengikat ilmu. Ini kalau boleh tebak, ini siapa ya? Eh, siapa ya? Saya nggak bisa nebak nih. Siapa ya? Tunggu, saya cari dulu. Iya, Dari ngomong-ngomong untuk teman-teman Saya, pulpen Pak. yang Saya, lain, Pak. kalau belum join ke menti.com bisa lihat di chat ya. Itu ada link tautannya. Hmm, Barangkali kesusahan login bisa iya, disalin. silakan, boleh. Untuk mengikat ilmu siapa ini? Saya, Bang. Wah, luar biasa Saya. Pak Rizal. Keren. Ini mengikat ilmu ini saya ingat sebuah hadis, betul ya? Ya. Ikatlah ilmu dengan tulisan.
Betul, Bang? Iya, Bang. Iya, Pak Safrizal ya? Iya, betul, Pak. Ikat Iya, ilmu. luar biasa. Supaya nggak lepas ilmunya. Iya, betul. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Betul sekali. Karena menulis betul sekali. Menuliskan pengalaman. Dulu cerpen saya berisi pengalaman yang dikemas secara fiksi. Sekarang lebih banyak nulis artikel. Aduh, siapa nih? Yang dulunya cerpen sekarang artikel. Saya, Siapa tuh? saya. Oh, Pak Budi. Maka sekarang kesulitan bikin cerpen. Oh, kenapa, Pak? Nggak tahu, teman. Jadi dari hal sederhana itu banyak sekali jadi artikel malah gitu. Malah jadi Hal-hal simple, eh, hal-hal yang nggak kepikir sama orang. Tapi kok dulunya bisa jadi cerpen, sekarang enggak. jadi sulit ya. Soal latihan mungkin. Betul ya, soal latihan ya. Tapi Pak Budi, kalau saya perhatikan banyak sekali artikelnya, artikel utama jadinya nih. Lebih Iya. iya, lebih Iya. tajam tulisannya. Iya. Jadi ini rahasianya sih ada basic, biasa nulis fiksi dulunya, cerpen. Bahasa-bahasa itu dibawa ke artikel. Jadi apa ya? Kesannya nggak biasa gitu. Jadi seperti unik ya. Ya. Seperti unik ya, karena biasa menggunakan kata-kata fiksi menjadi kata-kata fakta. Betul, persis. Iya. Ada manfaatnya juga kan Pak Budi ya? Sangat. Sangat. Oke, luar biasa. Ini apa berikutnya nih? Aku melawan lupa, soalnya wis sepuh. Aduh. Sopo sing sepuh ki? Aku melawan lupa, soalnya wis sepuh. Ini siapa nih? Bu siapa ya? Yang sepuh sih. Bu Ninik bukan ya? Bu Yang sepuh tuh aku. Oh, Bu Tapi Atun. bukan. Oh, bukan. Bu Atun nulis apa Bu Atun? Ya terakhir itu. Mengisi waktu menyalurkan hobi, kecanduan. Nah, ini dia. Ini dia. Ini salah satu jenis kecanduan baru, Bu. Nulis itu bisa jadi kecanduan kalau kita tahu konsepnya. Jadi nggak jadi beban. Seperti Pak Budi tadi tuh, biasa fiksi, atau artikel. Nggak jadi beban. Fiksinya jadi beban, artikelnya enggak. Kan jadi berubah ya. Nulis itu sebenarnya sesuatu refleksi yang memang menyenangkan gitu. Menyenangkan. Harusnya ya, bukan menjadi sebuah sangat menyenangkan. Betul sekali. cuman masih belum masih banyak maunya gitu loh. Saya masih belum bisa menaklukkan Kompas ya. Pelan-pelan pasti jadi bisa, saya masih Bu. belum ngerti gitu loh. Apa sih ininya gitu. Sampai udah beli buku-buku Kompas itu, tapi ya masih nggak bisa juga. terus bikin novel, bikin kayak gitu, tapi ya saya tuh memang ininya fiksi ya, jadi nggak bisa gitu loh. Kalau misalnya non fiksi pun saya nggak bisa gitu. Tapi masih belum, ya itu kan tadi pernah dibicarakan kan, kalau kita mau ini ya fokuslah satu gitu, mau cerpen atau mau apa kan gitu. Betul, itu betul. dia yang masih belum bisa. Pasti bisa, Bu. Tenang aja, pasti bisa. Pelan-pelan kita bisa, pasti. Oke, lalu kita lanjut ya. Menyalurkan hobi dan sebagai self-healing. Siapa nih self-healing nih? Ovi. Oh, Ovi self-healingnya luar biasa. Sama, nanti lama-lama kecanduan loh kayak Bu Atun. Ini ada ketutupan sedikit ini. Mengurai kebisingan isi kepala. Mengurangi kebisingan isi kepala. Wah, luar biasa. Bising sekali kepalanya berarti ya. Kayaknya Mbak Tisu itu. Bener kan? Betul ya? Betul Mbak Tisu? Yes, betul. Wah, luar biasa. Seberisik apa Mbak Tisu?
Aduh, luar biasa nih Mbak Tisu nih. Yang terakhir ada mengasah otak supaya tidak cepat pikun dan mengasah kemampuan menulis. Fiksi yang lebih sering menulis artikel profesi wartawan. Wih, ada yang wartawan ternyata Bang. Kita punya wartawan di sini. Siapa ini? Aku tidak ikut-ikut ya. Loh, Ini. ini Pak yang Cuman ikut mendengar saja soalnya sudah mengedit. Oh, Maafkan aku. baik. Jadi Terima sambil. siap. Aku mendengarkan saja ya. Selamat dan semangat. Baik, siap. Oh ya, Uti, Pak Arif, Bang Iqbal. siapa? Mungkin Arif, Pak Pak Arif Arif. tadi, Bang, Oh iya, yang masih dalam betul. perjalanan. Oh iya, Masih. betul. Wah, luar biasa. Ternyata profesi wartawan juga ada ya. Ingin menulis, biasa nulis artikel berubah yang jadi fiksi. Ingin menulis harapan, hal positif yang semoga bisa terjadi di masa depan. Katanya pikiran kita menjadi magnet. Keren nih. Bisa menjadi magnet semesta walau banyak yang tidak mungkin. Ini keren ini. Ini bisa menjadi, ini kalau boleh tahu siapa yang nulis nih? Saya Pak. Wah, keren. Mbak Kiki ya? Keren. Ini bener loh, magnet semesta itu bener loh. Saya cerita sedikit ya. Dulu sebelum saya gabung Kompasiana itu 2019. Males nulis sampai akhirnya 2022 itu saya gabung dengan Pulpen. Saya bilang dengan diri saya sendiri ketika itu saya tulis, saya akan menaklukkan Kompasiana. Magnetnya jadi. Ini cerita sedikit. Ini magnetnya jadi. Karena saya dari 2019 itu, iya 2019 saya males nulis aja, cuma gabung, baca, nulis dikit, udah selesai gitu. Alhamdulillah ya, memang magnet tulisan itu seperti yang sudah hadis katakan ya, kalau tidak salah dari Ali bin Abi Thalib itu katakan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Memang betul, ada magnetnya. Jadi semesta itu akan ikut dengan doa lewat tulisan kita. Luar biasa. Keren sekali nih. Kita lanjut ya. Kita masih menggunakan menti.com. Bagaimana? Sekarang kita udah tahu nih semua nih. Kita udah punya ide dan pemikiran masing-masing tentang apa sih tujuan kita semua itu menulis. Lalu harus ada idenya. Tadi kan di awal saya bilang, idenya nggak usah berat-berat. Nggak usah yang panjang-panjang. Nggak usah yang wah terlalu wah-wah gitu, nggak usah. Apa sih dan bagaimana kita menggali ide menjadi cerita? Mencari makna dari peristiwa kalian berfilsafat. Saya tahu ini siapa. Bang Horas ini. Yoi. Jangan banyak-banyak berfilsafat, Bang. Tidak ada landasannya. Biar kelihatan pinter aja. Aduh, ini apa? Membaca dan jalan-jalan serta memperbanyak pengalaman interaksi. Nah, itu betul. Ini benar sekali. Karena apa? Ketika kita menulis dan tidak pernah berinteraksi dengan orang dan buku, maka pengalaman kita tidak ada. Itu betul benar. Membaca dan jalan-jalan, itu betul. Ide datang tiba-tiba aja sih, kayak cicak. Datang nggak diundang, pulang nggak dilempar. Cicak itu pulangnya nggak dilempar, Mbak, Mas. Ini siapa nih kalau boleh tahu nih? Ide datang tiba-tiba, kayak cicak, datang nggak diundang, pulang nggak dilempar. Siapa nih? Boleh tahu siapa ini? Biasanya ngikutin dari yang ramai, khususnya dari dunia olahraga. Oh, ini Pak Irfan ini. Ini Bang Irfan pasti, karena sport banget dia, olahraga banget kan. Tapi Iya keren Bang, tulisannya. bener. Betul ya. Dimanapun dan kapanpun ide menulis itu bisa hadir. Saya selalu mencatatkan di memo HP saya. Nah, ini dia. Betul, karena ketika ide itu hadir dan kita tidak tulis secara sederhana, singkat, maka yang terjadi adalah lupa. Betul itu.
Dan kalau udah lupa, nyarinya lagi susah. Karena ide itu kayak mantan. Salah. Ide itu memang kadang-kadang datang tiba-tiba, pergi kayak cicak ya. Ini siapa sih yang nulis? Bagus juga nih. Berinteraksi dengan orang lain, mendengarkan curhatan teman, mendengarkan khotbah, dan berefleksi. Itu juga bisa menjadi ide cerita. Ide dari aktivitas sehari-hari yang ditemui, dirasakan, dan yang dicita-citakan, yang direfleksikan menjadi sumber yang ada terus untuk ditulis. Ya, betul. Ini juga bisa. Nah, ini teman-teman, dari semua yang kita udah baca ini, sebenarnya adalah ide sederhana. Betul ya? Kecuali Bang Horas nih, mau berfilsafat katanya. Itu berat itu. Berat sekali, Bang. Cerita orang lain yang Mas, aku kok dikembangkan. itu apa namanya? Apa, Bu? Meternya kok masih belum berubah dari itu, belum ada menggali idenya, belum masuk. Belum masuk. Ibu coba di refresh itu diapain ya? Atau bisa keluar lagi, masuk lagi juga bisa sih, Bu. Atau ditulis di chat aja juga bisa, Ibu. Tulis di chat juga bisa, nggak Oh, apa-apa. next question ya? Iya, betul. Betul. Cerita orang lain yang dikembangkan jadi cerita fiksi. Nah, ini yang saya akan bocorkan nih. Cerita orang lain yang dikembangkan jadi cerita fiksi. Yang saya tulis itu cerita orang lain. Betul. Itu warung kopi itu cerita teman saya. Kita sama-sama ngopi waktu itu. Kita Please sama-sama. wait. Presenter to change slide. Oh, masih progres berarti ya. Cerita orang lain itu dikembangkan jadi fiksi itu benar. Kebanyakan kita itu kalau udah coba jalan-jalan, berinteraksi dengan orang, maka akan mendapatkan cerita orang. Cerita orang yang sederhana itulah yang bisa kita jadikan fiksi. Itulah yang sering saya Jadi kita lakukan. harus nguping nggak? Dari setiap apa kita harus nguping supaya bisa idenya. Oh, ini cakep, idenya bagus, gitu ya. Mungkin bocor Bang tadi suaranya, maaf. Ya, Bisa nggak apa-apa. dilanjut. Dari kebiasaan kita sehari-hari dan yang sering kita hadapi agar sesuai dengan fakta dan realita. Ya, ini dia. Kadang-kadang ada fiksi yang betul-betul sesuai dengan faktanya. Meskipun itu fiksi. Boleh nggak? Boleh. Ya. Sudah, Bu Atun? Ya. Ya. Jangan curhat kepada penulis kalau tidak mau kisahnya ditulis. Waduh. Berat ini, Bang. Mas Rio nih biasanya nih. Jangan sampai curhatan temen ya, yang temen makan temen, itu jadi tulisan Mas Rio ya. Paling disamarkan dikit Bang namanya. Aman kan ya kalau gitu? Disamarkan dan dijauhkan sedikit lah, jangan disamarkan. Nanti orangnya baca bahaya kan. Siap. Menggali kenangan, pengalaman, dan berdiskusi dengan kawan-kawan dengan satu komunitas. Saya biasa menulis cerpen tidak jauh dari pengalaman dan kisah yang dialami. Nah, ini dia nih. Komunitas itu memang sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika kita tidak berkomuni, tidak melakukan, tadi balik lagi di atas ya. Di atas ini ada interaksi kan. Karena fungsinya interaksi itu adalah di dalam komunitas. Ketika tidak berkomunikasi dengan orang lain, maka kita hanya melihat dan mengkiblatkan satu sudut pandang saja. Satu jenis tulisan saja. Tapi ketika kita melakukan sebuah komunitas, kita ngobrol dengan orang lain, betul itu, galinya makin banyak. Ini ide yang paling pinter. Bagus ini. Siapa ini kalau boleh tahu? Ovi. Wah, keren, Ovi. Luar biasa. Jangan apa nih? Berhubung jadi tong sampah di sekitar jadi tulisan. Ini kayaknya siapa ya? Tunggu saya cek dulu namanya. Kayaknya yang masih muda nih, si siapa? Mbak Vivi ya? Bukan. Berhubung jadi tong sampah di sekitar maka jadi tulisan. Saya rasa ini saya cuma berandai-andai ya, atau hanya merasa-rasakan saja gitu.
beberapa penulis-penulis Kompas yang terkenal itu saya rasa juga jadi tong sampahnya teman-teman. Bahkan saya ketika membaca tulisannya Aveus Har yang judulnya Istri Sempurna itu rasanya kayak saya ngebayangin dia diceritain sama temennya gitu, kayak ini kayaknya temennya sebenarnya, tapi temennya menceritakan tentang istrinya, tapi dia si Aveus Har itu berhasil mengubah sosok istrinya menjadi robot AI. Jadi hal sederhana sebenarnya, tapi bisa jadi cerita yang unik gitu, menarik. Nah, itulah idenya. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu, bisa kita lanjut ya. Bang Iqbal, maaf. Yes, Ini apa? ada pertanyaan di chat. Mm-mm. Untuk Mentimeter ini nanti akan di-share ke grup atau gimana ya, Bang? Ya, nanti kita coba Nanti share ya. hasil dari oke, siap. Nanti kita coba share di grup. Oke. Kita coba dulu next slide. Oke. Nah, kita sekarang sudah ada ide, udah. Semua udah nih. Genre, ini yang paling menjadi bahan bakar cerita kita. Ini bahan bakarnya. Karena idenya bagus. Konsepnya menarik. Tapi genrenya nggak pas. Ya kan? Petualangan udah. Remaja, iya. Karena nggak ada yang olahraga Bang, jadi pilihnya remaja. Karena nggak ada olahraga ya. Sejarah politik. Nah, Bang Horas nih pasti nih. Sejarah politik nih. Misteri horor. Siapa misteri misteri horor? Wah, romansa juga ada. Sejarah politik. Remaja udah 2. Udah. Ternyata hampir rata. Oh, petualangan nih masuk 3. Anak masuk 1. Jadi ternyata genre yang paling banyak disukai dari Bapak Ibu adalah petualangan ya. Nah, ini mungkin yang menjadi penyebab. Mungkin ya. Karena gini, saya berasumsi sederhana. Di mana platform yang akan kita gunakan? Apakah platform tersebut platform media? Apakah platform tersebut adalah platform khusus untuk fiksi yang realis atau surrealis gitu? Nah, disinilah genrenya harus pas. Ketika kita berusaha untuk menulis di Kompasiana, maka Kompasiana itu adalah home base-nya, konsep dasarnya adalah media massa, berita. Maka cerita yang paling banyak dicari oleh mereka, kemungkinan ya, ini hanya analogi berpikir saya setelah melakukan riset sederhana, otomatis yang berbau-bau politik, yang berbau sosial, yang berbau sejarah. Nah, bahkan ketika saya sebut satu Kompasianer juga yang berusaha untuk menggalakkan cerpen anak, dan itu sudah diapresiasi sama Kompas, luar biasa itu. Diapresiasi sama Kompasiana itu luar biasa. Karena memang Kompasiana adalah base word-nya blog ya. Blog. Tapi kan home base-nya adalah media massa. Otomatis dia harus menyuarakan yang sesuai dengan kepentingan publik. Nah, otomatis cerita itu juga, fiksi itu harus yang berkaitan dengan sosial, budaya, politik, sesuatu yang seperti itu. Begitu kurang lebihnya. Sehingga ketika kita bicara tentang, oh teman saya baru diputusin nih sama, misalnya Mas Rio dapat bocoran ya, dapat bocoran temennya diputusin gara-gara ditikung. Terus Mas Rio bikin cerita gitu. Kurang laku kayaknya, Mas. Kayaknya ya. Apa tuh, Jadi, Bang? Kenapa tuh kurang laku kira-kira? kecuali ada isu politiknya. Oh. Ternyata si Serintil adalah seorang punggawa partai yang ingin membuat negara ini menjadi sayapnya agak ke kiri-kirian misalnya. Mungkin menjadi menarik gitu kan. Mungkin. Ini hanya analogi sederhana saya saja ya. Karena ya kita harus lihat dulu home base kita menulis itu di mana. Nah, kalau di platformnya media ya kita harus usahakan menulis sesuai dengan keinginan mereka. Pasarnya mereka kan di situ.
mau tidak mau ya kita mengikuti pasarnya mereka. Begitu kan? Nah, kecuali kayak artikel-artikel kayak Mas Irfan yang nulis bola, ya memang pasar bolanya memang banyak. Dia kan juga, mereka juga mencari views kan, mereka juga mencari algoritma yang memang harus dikejar dalam setiap jamnya. Maka kita sebagai penulis fiksi juga harus mengikuti algoritma itu, mau tidak mau, suka tidak suka ya, karena memang inilah yang menjadi bahan bakar kita untuk bisa mendapatkan poin-poin dari si kurator Kompasiana untuk fiksi, menurut saya. Mungkin Bapak Ibu bisa menggali lagi lebih dalam. Ini saya hanya men-trigger gitu ya. Oke, ini Mentimeter kita sudah selesai. Kita balik lagi ke sini. Oke ya, saya mau share screen ulang. Nah, saya punya satu, ini kan kita ngomongin di judulnya adalah warung kopi ya. Sebenarnya sederhananya adalah gara-gara saya baca karyanya Sasti Gotama. Terbit tanggal 2025 ini di bulan November. Saya lupa tanggalnya, tapi di bulan November, sorry. Di bulan Februari. Hadir di bulan Februari, saya baca dan saya tertarik. Oh, ini ternyata dia mengisahkan, kalau saya membaca ini adalah mengisahkan teman-temannya yang termarginalisasikan. Sehingga ketika saya ngobrol sama teman saya yang juga ikut terkena marginalisasi dari PHK besar-besaran itu, ide itu muncul. Lalu saya tulis. Tadi kan Mas Rio nanya, Mas, Bang, kalau saya tulis tentang pacar saya yang ditikung, gimana Bang? Boleh-boleh aja, tapi jangan sampai sesuai dengan apa yang terjadi sebenar-benarnya. Takutnya orangnya kalau nggak mau, nanti malah kena tuntut kan? Gitu. Nah, tapi dari tulisan saya yang warung kopi itu, saya udah nanya sama beliau, mungkin gue akan nulis nih bro, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih. Nama lu gimana? Ya jangan nama ditulis juga. Akhirnya saya samarkan namanya. Gitu. Jadi sebenarnya dari hal yang sederhana, dari tulisan orang dan kisah nyata bisa jadi sebuah isu untuk kita tulis di Kompasiana yang memang membutuhkan isu-isu kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Nah, ini contohnya di warung kopi. Survei terbaru menunjukkan 51% rakyat Indonesia khawatir kehilangan pekerjaannya. Kira-kira ketika kita baca ini, ketika semua orang membaca ini, yang ada di pikirannya, oh ini fakta nih. Setuju ya? Setuju ya? Padahal saya ngarang loh ini. Saya nggak tahu nih berapa persen. Bahkan ketika saya melakukan surveinya aja, saya cari di Google aja, tidak ada kalimat ini. Cuman karena ini fiksi, jadi saya karang-karang aja. Jadi membuat sebuah ketakutan, sebuah isu yang sekalipun itu fiksi, tapi langsung nampol. Nah, mungkin dari situ kurator fiksi itu merasa, kurator di Kompasiana yang khusus untuk fiksi merasa, oh ini sesuai nih sama keinginan kami untuk mencari algoritma, mencari views gitu ya, sehingga dijadikan artikel utama. Nah, dan ini juga kalimat ini mirip-mirip, serupa dan tak sama dengan tulisannya Mbak Sasti itu. Bambang membuka laptop, layarnya retak di pojok kanan karena sempat terjatuh saat ia membawa keluar barang-barang dari kantor. Mbak Sasti menggambarkan tentang barang-barang yang tidak terpakai, barang-barang yang sudah terbuang. Kawan-kawan saya lainnya bukan sampah. Nih ada Lulu si buku berkutu, Mimo sang selembaran minimarket, Boti si potongan burger, dan kawan-kawan saya yang lainnya. Mbak Sasti berusaha untuk menggambarkan keresahannya itu dengan lingkungan hidup. Ya memang kayaknya fokusnya Mbak Sasti ke lingkungan hidup ya, sepertinya dari tulisan-tulisan yang saya baca nih. Nah, kalau saya langsung aja tembak.
dia membuka LinkedIn karena zaman sekarang siapa yang nggak punya LinkedIn? Betul ya? Melihat unggahan teman-teman kantornya di aplikasi tersebut, ada yang dapat kerjaan baru, ada yang pindah kota, ada yang buka usaha, semua terlihat baik-baik saja. Semua senyum di foto profil. Apa mereka nyembunyiin kekhawatirannya sama seperti aku? Nah, membuat sebuah kekhawatiran di dalam fiksi itu sepertinya memang menjadi poin hint utama yang menjadi titik poin bagi kurator Kompasiana. Kayaknya ya, ini menurut saya saja loh, jangan dijadikan bahan begitu terus nanti nulisnya, bukan. Tapi boleh dicoba sesekali. Bahkan Bu Nina ketika menulis Mart, apa Bu Nina? Saya lupa. Bu Nina ada di sini nggak masih? Mart, Dream Mart. Dream apa ya? Dream Mart. Penjaga Dream Mart apa gitu. Nah, Bu Nina berhasil menebarkan kekhawatiran di dalam cerita fiksinya. Makanya saya bilang di grup kemarin, Bu Nina sudah mendapatkan rumusnya. Itu rumusnya. Oke ya, kita lanjut teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Berdasarkan rumus tadi, setiap cerpen itu lahir dari alasan batin yang sederhana. Tadi kan udah semua teman-teman ya, ingin mengenang tempat, ingin bicarain kesepian, ingin nulis sesuatu pertemuan, atau ingin mengkritik dengan lembut. Nah, ini yang terakhir. Saya biasanya nulis udah belakangan ini dengan kalimat-kalimat ingin mengkritik sesuatu dengan lembut. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu silakan cari pathway-nya sendiri, jalurnya masing-masing. Gunakan konsepnya masing-masing. Jadi setiap penulis itu pasti punya konsepnya masing-masing, punya jalurnya masing-masing, punya ketertarikannya masing-masing. Nah, saya memang mengkhususkan diri saya itu untuk mengkritik, untuk mengambil isu-isu sosial aja. Tapi nggak kasar-kasar banget gitu loh. Gimana caranya supaya ketika orang resah dengan kehilangan pekerjaan, terus saya buat menjadi sesuatu yang mengkritik siapa nih? Mengkritik pemerintah kah, mengkritik perusahaannya kah, atau mengkritik sistemnya kah dengan cara yang lembut. Karena fiksi itu kan adalah melembutkan fakta ya. Begitu. Nah, ini yang penting banget ketika kita udah berusaha untuk mendapatkan sesuatu ya, mendapatkan sesuatu, merekam sesuatu, atau melihat sesuatu, maka jangan pernah lupakan itu. Karena kalau udah lupa, udah kelewat jamnya, udah kelewat detik menitnya, itu otak kita akan berpikir dengan sesuatu yang baru lagi. Yang ide tadi, yang muncul brilian tadi, hilang tiba-tiba. Itu sering banget. Tadi Mas Rio juga ngomong gitu pagi-pagi. Iya Bang, idenya sih sering muncul, tapi hilang gitu aja. Nah itu, gara-gara Mas Rio nggak buru-buru ditulis. Nah, boleh catat di HP, boleh satu paragraf pendek, bebas lah. Teman-teman, Bapak Ibu silakan mendeskripsikan atau membuat sesuatu rekaman ide itu dengan cepat supaya ketika kita ada waktu untuk nulis, itu bisa berkembang dengan seliar-liarnya pemikiran Bapak Ibu. Begitu. Ini yang paling terakhir. Kalau saya salah, ayatnya Ya, tadi pertanyaan sederhana ya. Boleh nggak sih sesuatu yang nyata itu kita jadikan fiksi? Boleh. Boleh banget. Tapi kita harus ingat, ada sesuatu yang tidak boleh kita langgar. Ada hak-hak yang tidak bisa kita paparkan kepada khalayak ramai. Jadi usahakan memang meskipun itu fakta, meskipun itu ada, usahakan itu adalah bentuknya fiksi. Usahakan itu menjadi sebuah sesuatu yang orang berpikir bukan ke sana, tapi bisa ke sini, bisa ke situ, dan bisa ke sana. Gitu. Padahal yang kenyataannya adalah A. Gitu. Nah, disitulah hebatnya seorang penulis itu dengan cara-cara kayak gitu.
dengan cara-cara bagaimana memutar kata-kata, menyusun kata-kata sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa dan orang bisa menginterpretasikan hal tersebut menjadi hal yang luas sekali. Bukan hanya A, tapi bisa jadi B, bisa jadi C, D, E, dan banyak sekali. Disitulah tantangan seorang penulis. Begitu. Itu dari saya. Kita akan lanjut ke tanya jawab. Terima kasih. Teruslah menulis, menulis, dan menulis. Silakan saya kembalikan kepada Mas Rio. Oke, terima kasih Bang Iqbal atas pemaparan materinya. Barangkali Bang Iqbal mau minum dulu atau Iya, minum betul. kopi atau Minum air dulu. putih, dipersilakan dulu Bang. Dan untuk teman-teman pulpen lainnya yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin raise hand ya, ya Bang. Atau ketik di kolom komentar, mungkin nanti bisa saya bantu bacakan. Boleh raise hand, boleh kolom komentar, bebas-bebas saja. Oke, berarti ada dua opsi untuk penanya. Barangkali eh, Pak Arif tadi masih di jalan dan ingin bertanya, bisa sambil mengetik ataupun yang lainnya, silahkan. Boleh, Mas Rio, aku ngawali dulu. Oh iya, ada penyampaian dari Bang Horas, Iya, silahkan. halo Bang Iqbal, terima kasih Ya, ya pemaparannya ya. terima kasih, Bang. Iya, aku cerita sedikit ya. Saya berbagi juga sama lah seperti Bang Iqbal lah ya, pengalaman menulis cerita pendek. Ya, Untuk mungkin melengkapi bagaimana kita untuk sebetulnya kalau dalam filsafat itu sebuah kebenaran itu hati-hati sekali untuk dapat diungkapkan. Ya, ini udah pemahaman tingkat tinggi nih. Jadi karena gini, eh, saya kan tidak ada latar keilmuan bahasa dan sastra Indonesia ya. Maksud mm, saya tidak menempuh S1 sastra Indonesia. ya, Sementara sastra itu dipelajari, ini ada anu ya, ada akademisi bahasa Indonesia ya, Bu Utin ini ini nih, itu akademisi bahasa Indonesia. dosen. Sementara saya menghormati Utin ini sebagai akademisi, sementara sastra itu kan dipelajari di S1, S2, S3 sampai doktor ilmu susastra itu ada. Ada, Nah, betul, Bang. kita harus menyadari, kita semua di sini sebagian besar ya, itu tidak menempuh jalur pendidikan akademisi sastra, kan begitu. Ya, Hmm, kita harus menyadari itu. ya, Secanggih-canggih apapun kita menulis sastra, kita tidak menempuh jalur pendidikan akademisi sastra. Mengapa saya sampaikan ini? Saya pernah diundang SMA ya, SMA Depok. Ya, terakhir itu saya diundang di SMA Depok untuk menjuri. heeh, Menjuri toh. Nah, ya, otomatis kalau menjuri itu kan harus didasarkan pada sebuah landasan keilmuan, ya. ya, betul. Landasan keilmuan bukan relativitas subjektif saja. Kalau misalnya seperti Bang Iqbal ini kan ya kalau berbagi saya juga berbagi itu kadang-kadang unsur relativitas subjektifnya besar sekali. Jadi Hmm, menurut Bang Iqbal seperti ini, nanti menurut si A ini udah beda banget. Nah, gitu. Jadi kalau keilmuan itu secara objektif kan bisa digunakan untuk semuanya, untuk kalangan. ya, Contoh, contoh nih ya, kita hmm, harus menyadari bahwa memang dalam cerita pendek itu secara keilmuan itu, yaitu kesepakatan bersama sudah diatur teorinya bahwa unsur intrinsik itu tema, penokohan, alur, latar, gaya ya, bahasa, sudut pandang, dan amanat. Itu ada teorinya. hmm, Kemudian unsur ekstrinsik itu latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, nilai yang terkandung dalam cerpen. Ini hmm, pasti Utin ini udah paham banget ini karena beliau akademisi bahasa bahasa sastra. Nah, ya, yang saya ingin sampaikan ke teman-teman itu tadi bahwa ketika kita mengejar artikel utama di Kompasiana, berarti kita ada cara atau ada keinginan, kehendak untuk menyesuaikan cerpen kita sesuai dengan editor Kompasiana. Kan begitu logikanya. Ya kan? Apa sih yang diinginkan editor Kompasiana supaya artikel saya AU? Kan begitu. Nah, ya, kalau kita mau tanding-tandingan, misalnya kita mau tanya, apakah editor Kompasiana itu menilai menilai cerpen secara akademik?
Maksud saya secara akademik itu tadi, apakah dia melihat unsur intrinsik, ekstrinsik, setiap subbab itu dilihatin, ada nggak tokohnya, adakah alurnya, adakah penokohannya, kan gitu. Ya, harusnya kan gitu kalau secara akademik kan. Nah, tapi kan saya lihat juga ada unsur subjektifnya dalam menilai itu. Ada juga yang tidak ada semua unsur itu bisa lolos jadi artikel utama. Ya kan? Misalnya satu amanat nggak ada. Amanat nggak ada, tapi bisa jadi artikel utama. Kan gitu. Bahkan amanat ini bisa didebatkan juga secara tersurat maupun tersirat. Di satu sisi, di satu sisi saya ngasih pandangan, jangan sampai ya kita ingin menyukakan editor supaya artikel kita AU, tapi kita lupa bahwa kita itu sendiri nggak suka, gitu loh. Iya loh, maksud saya gitu. Maksud saya Ya, jangan ya, ya. sampai cerpen yang kita tulis itu ternyata itu cuma menyukakan editor Kompasiana, Ya. sementara kita sendiri nggak terpuaskan. Tidak Ah, nyaman. gitu. Iya, Tidak. saya sendiri misalnya nih, saya Hmm. menulis cerpen di Kompas, saya berbagi aja ya Bang Iqbal ya. Saya Ya. menulis cerpen di Kompasiana itu tidak mengejar artikel utama. Bahkan Mm-mm. banyak bisa dihitung beberapa yang artikel utama. Tapi Ya. saya mengejar apa? Saya mengejar bagaimana cara mengembangkan saya menulis, saya mengejar bagaimana perasaan saya tercurah dengan baik, kritik Ya. saya tersampaikan, itu Hmm. aja. Karena kalau memikirkan kita artikel utama, ini pandangan lain ya, nanti kita sendiri nggak terpuaskan karena kita berusaha menyenangkan editor itu. Kan Ya. gitu, ya kan? Betul, Syukur-syukur betul. kalau dua-duanya terpuaskan. Tapi tampaknya harus ada yang mengalah. Harus ada yang mengarah ya. Iya dong. Harus ada yang mengarah. Yang mengalah apa? Ya Eh, kepuasan kita nanti akan di bawah dari kepuasan editor. Karena kita cari syarat artikel utama itu apa yang ditetapkan editor. Ya itu yang kita terus kejar, kita penuhi. Kita lupa nih. Capek ya. sendiri kita. Aku nggak ada kepuasan nulis cerpen, aku muasin orang ternyata. Nah, gitu. Nah, Nah, gitu. Ini ke insight loh, sudut pandang ya. Jadi supaya memberikan teman-teman itu pandangan bahwa jujur nih, mm-mm. mohon maaf sekali, aku tidak pernah mengirim cerpen ke media massa ya. Ini bukan berarti harus saya suka berdialektik sama orang-orang yang di sastra itu. Apakah Iya. dengan cerpen kita itu terbit di misalnya Harian Kompas itu kita sudah terbilang sastrawan? Apakah dengan kita menulis cerpen di blog pribadi kita tidak terbilang sastrawan? Itu. Nah, Saya betul, pusingkan betul. itu pemikiran mereka itu. Karena kita bahkan saya bilang begini, di Hmm. Indonesia itu terbilang luar biasa loh. Untuk Hmm. menjadi sastrawan itu syaratnya satu, bukan menulis karya sastra, tapi karya sastranya diakui oleh sastrawan terkenal. Nah, itu dia, Itu, Pak. itu loh, itu saya Iya, itu betul. berpikir sampai sana. Kenapa? Kita Nah, harus mengakui. Kalau diakui misalnya seperti si ini udah terkenal baik, itu namanya penulisnya itu terangkat itu, ikut-ikut terangkat itu. Nah, ya, betul. padahal dia tuh sudah menulis sastra itu bertahun-tahun, terus Nah, tidak dianggap sastrawan, gara-gara nggak diakui sama kalangan sastrawan elit kan, ya kalangan sastrawan yang senior itu nggak diakui itu. Tapi nah, dia udah menulis sastra bertahun-tahun gitu. iya. Ya, iya kan gitu. Betul, betul. Makanya saya memberi pandangan ke teman-teman, meluaskan pemikiran sudut pandang. Marilah Hmm. kita dalam menulis cerita pendek di Kompasiana, ingat apa tujuannya. Kalau Ya. semisal kita untuk mengejar AU, maka ingat juga kesadaran bahwa akan ada yang tidak terpuaskan dan terkalahkan, yaitu keinginan kita. Iya. Tapi kalau kita fokusnya untuk bagaimana kita berkembang, bagaimana perasaan tercurahkan dengan baik, tertuliskan, ya Hmm. nggak mau AU, nggak AU itu nggak masalah. Gitu. Iya, kan sudut Iya, pandangnya betul. gitu. Mau AU, nggak AU itu nggak masalah. Yang penting gua beres kok. Mm-mm. Teman-teman cari cerpen saya di Kompasiana. Itu sedikit yang AU. Hmm. Sedikit. Tapi saya menulis cerpen banyak. Karena saya ngejarnya kan bukan itu. Saya ngejarnya bagaimana saya belajar berkembang. Bahkan sekarang mohon maaf ya, dengan Hmm. tidak bermaksud menyombongkan diri, yuk teman-teman sastrawan saya banyak. Mm-mm. Ya kan, teman-teman sastrawan saya banyak gitu. Jadi saya memberikan sebuah insight bahwa jangan kita terpaku untuk mengejar AU, sementara kita sendiri pada akhirnya di balik itu semua kita cuma mencoba menyukakan editor Kompasiana itu poin. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini menyambung ya, Bang ya. Ini memang kebenaran itu adalah hasil kesepakatan bersama. Karena kebenaran itu tidak pernah ada, Bang. Ini berdasarkan filsafat ya. Kalau kata siapa kita benar? Karena orang semua mengatakan itu benar. Kata siapa itu salah? Karena semua orang mengatakan itu salah. Sebenarnya kebenaran itu belum tentu dinyatakan adanya. Sama seperti sastra tadi. Ketika kita menulis, Bang, eh,
ketika seorang penulis ingin menulis sesuatu, tadi kan di awal sudah kita coba paparkan ya. Apa sih alasan kita menulis? Kan banyak tuh. Alasannya semua banyak. Ada yang mau curhat lah, semuanya segala macam. Nah, ketika itu yang menjadi poin utama seorang penulis ingin menulis, maka teruskanlah. Begitu kan? Tapi ketika tujuan utamanya adalah saya ingin menulis, seperti di awal tadi saya bilang, saya 2019 sudah bergabung dengan Kompasiana. Nulis males-malesan. 2022 saya bergabung dengan Bang Horas di Pulpen. Saya bilang di awal, saya akan belajar dan saya akan taklukkan Kompasiana. Nah, itu tujuan saya sebenarnya. Jadi itulah kebenaran, ya enggak? Tadi di awal kan secara filsafat kebenaran itu sebenarnya tidak pernah ada. Tapi menurut saya kebenaran yang buat saya adalah saya ingin menaklukkan Kompasiana. Nah, begitu. Nah, jadi kalau memang balik lagi ke beberapa penulis-penulis sastra ya, penulis-penulis yang memang sudah lama sekali, bahkan nama seperti Sulak deh. A.S. Laksana. Itu sebenarnya penulis lama, tapi saya tidak pernah mendengar beliau menyuarakan dirinya sebagai seorang sastrawan handal dan segala macam, ya kan? Itu sesuatu yang memang kebenaran yang harus dibuat berdasarkan hak prerogatif seorang sastrawan terhadap sastrawan muda. Sepertinya ya, Bang, ya. Ini cuman bayangan dan pandangan saya saja sih. Jadi ketika Bang Horas misalnya nih sudah berteman dengan banyak sekali sastrawan yang ada di Instagram atau di kontaknya Bang Horas gitu ya. Mungkin suatu saat nanti seorang sastrawan itu menobatkan Bang Horas sebagai sastrawan. Bisa jadi, Bang. Karena kan kebenaran berdasarkan apa yang sudah diakui bersama, betul? Oke, mungkin saya izin sedikit menimpali juga ya, Bang. Kalau tadi Bang Iqbal mengatakan bahwa kebenaran adalah yang disepakati bersama, mungkin menurut pandangan saya gitu ya. Dan yang sejauh saya ketahui, ini enggak sih Bang, bener enggak sih kalau saya bilang juga berdasarkan dari kontribusi yang dilakukan oleh orang tersebut gitu, dalam di dunia sastra tentunya. Dan juga maaf ini menyambung sekalian ada pertanyaan dari Ibu Atun. Mas Iqbal, terus terang aku selalu kesulitan menangkap ide. Kasih tipsnya dong. Oke. Monggo, Bang. Tadi di awal udah kita coba ya. Di awal kita udah coba kan. Itu sebenarnya simulasi sederhana Bu Atun. Simulasi sederhana, kita tujuan nulisnya itu apa? Tadi Bu Atun nulisnya apa tujuannya? Mau untuk apa? Kalau nggak salah tadi saya ingatnya untuk menyenangkan diri ya, apa untuk jadi kecanduan ya kan? Awalnya cuma iseng-iseng, tahu-tahu kecanduan. Betul ya? Kecanduan ini berarti ada satu trigger, Bu. Karena nggak mungkin orang bisa kecanduan secara tiba-tiba. Pasti ada triggernya. Nah, trigger itu yang harus diingat-ingat terus, Bu. Ibu ke-trigger karena apa? Itulah idenya. Itulah idenya. Contoh misalnya, Bu Atun suka nulis tentang masakan. Ini contoh aja ya. Misalnya. Contoh Bu Atun itu hobinya adalah membuat kue. Di Kompasiana belum ada tuh penulis fiksi yang khusus buat nulis kue-kue doang. Masakan-masakan doang belum ada. Tapi fiksi loh. Nah, Bu Atun bisa masuk ke situ kalau memang itu adalah tujuan utamanya. Kalau memang Bu Atun fokusnya ke sana, terus aja idenya di situ digali. Karena banyak loh, Bu. Dari ide sederhana ya. Contoh sederhana misalnya kue terbuat dari kentang. Ada donat. Oh, ternyata siapa namanya? Misalnya Vivi. Vivi senang membuat donat, namun dia tidak tahu donat itu sebenarnya bisa dibuat dari kentang juga. Lalu datanglah seorang temannya gitu kan, bilang, "Lu bikin apaan sih?" "Gue bikin donat." "Dari apa?" "Tepung." "Ah, kampungan lu. Pakai kentang dong." Nah, kan bisa jadi sebuah cerita. Tinggal digali saja bagaimana unsur-unsur lainnya di dalam cerpen itu tersebut. Begitu, Bu Atun. Enggak kan, misalnya nih kan, kita misalnya banyak kan ya, di sekeliling kita kan banyak tuh, apalagi kalau slice Ibu of maaf, life ya. Ibu Atun suaranya agak kurang jelas Ibu. Bisa tolong dibesarkan volumenya barangkali. Agak kurang terdengar Ibu. Oh iya ya, udah dengar. Udah jelas belum?
Ya lumayan sih, nggak Iya, apa-apa. sudah mendingan, Bu. Oke. Misalnya kan apalagi yang slice of life gitu ya. Itu kan Ya. banyak itu sebetulnya. Cuman aku tuh nggak bisa gitu loh. Apa namanya? Maksudnya pengen bisa ngambilnya tuh misalnya masalah rumah tangga lah ya, atau ya pokoknya yang sekarang lah yang gampang-gampang itu kan orang pada suka ngomong ceblang-ceblung yang nggak jelas gitu kan, ya kan. Cuman ada yang karena postingan yang nggak jelas juntrungnya, tapi kan sangat meyakinkan kan itu, apalagi sekarang dengan AI itu udah kayak yang itu bener gitu loh ya. Nah, seperti kayak gitu itu kan orang pada bisa gitu loh. Kenapa orang tuh kok mudah sekali bikin gitu, nggak takut gitu loh bahwa itu tuh salah gitu. Tapi mereka bisa mengungkapkan yang seolah-olah benar lah. Terus, nah itu yang aku tuh suka apa sih, kebanyakan mikir apa ya? Kebanyakan mikir. Kebanyakan idenya kali, Bu. Jadi mungkin Ibu tidak fokus di satu titik. Karena fokus itu penting untuk mencari ide. Terlalu banyak informasi yang masuk bisa membuyarkan fokus kita, Bu, sebenarnya. Jadi kalau emang Ibu mau lead-nya itu ya harus nyari lead-nya ya. satu titik aja, satu titik di mana? Nah, ketika satu titik itu gali terus, maka di situ akan ketemu. Fokus aja di situ terus. Cuman kita mesti harus tahu kan bahwa oh ini tuh bisa menjadi ide untuk apa gitu ya. Betul. Jadi harus munculin dulu. Isunya satu dulu, jangan kebanyakan. Kebanyakan Ibu nanti pusing, nggak bisa jadi buyar gitu. Iya, Karena jadi nggak banyak cabang gitu ya. betul. Oke. Gitu. Nah itu kalau misalnya itu loh, kalau nulis di Kompasiana itu, yang lomba-lombanya di pulpen, kan Bang Hora sampai marah. Jangan cuman kalau ada lomba mau nulis katanya. Bang Horas tuh. Ayo. Kapan ya ngomong gitu ya? Ayo, Kapan lo ya? Ayo nggak laku kan? Halo, Bang Horas ketahuan. Kapan lo ya aku gitu? Ayo. Kalau ada lomba aja baru nulis katanya. Nggak ada lomba, nggak ada yang pada nulis. Mana screenshotnya, Batun? Oh, saya nggak ikut-ikutan. Udah tak delete. Waduh, sama saya juga, Bang. Nah, itu Oti, ya. tapi tenanan, yang anak lomba gitu, justru saya malah semakin terpacu kan? Gitu, betul. Maksud Bang Horas mungkin menyemangati ya, Bu. Wong golek ide wae angel rekoso ya, kok nulis. Itu. Ya, tapi nah, memang jadi tolong dong gini, misalnya nih ya, Mas, soalnya kan itu tulisan kita itu sebetulnya tergantung dari siapa sih pembaca kan gitu toh, Mas. Ya kan? Nah, itu aku yang masih belum ngerti gitu loh. Pembaca Kompasianer itu siapa gitu, terus yang bagaimana gitu, nggak masalah AU atau apa ya, yang penting itu view-nya banyak. Berarti tadi Bu di awal harusnya Ibu tulis saya mau nulis yang bisa AU dan view-nya banyak. Bu Atun, balik lagi Bu ke refleksi awal. Buat saya sebenarnya awal dulu ya 2019 itu saya nulis cuma untuk refleksi diri aja gitu, kayak saya cuma pengen nulis aja kok, saya nggak butuh views, saya nggak butuh apa-apa. Sampai akhirnya di 2022 2023 itu saya ketemu pulpen nih. 2022 nih, 2023 nih saya ketemu pulpen. Saya ketemu ada bibit-bibit, saya baca cerpennya Bang Horas, saya baca cerpennya Aul Celsky, tuh saya baca tuh. Oh begini gayanya, oh begitu konsepnya. Saya baca satu-satu gitu kan. Kan dulu Bang Horas sama Bang Aul sempat bertarung bersama itu. Udah lewat zamannya. Udah lewat. Nah, itu saya pelajari, Bu.
Awalnya saya sama sekali tidak mencari apa itu AU. Saya tidak mencari apa itu. Saya cuma ingin menulis dan diabadikan. Sudah, menulis dan diabadikan. Karena seperti tadi yang Pak Sahrial itu pernah bilang di awal tuh, tulislah ilmu supaya ikatlah ilmu dengan tulisan. Karena sesuatu yang saya dapatkan kalau tidak saya tulis saya lupa. Nah, saya sukanya fiksi karena juga berkaitan dengan pekerjaan saya, maka saya menulis fiksi terus. Nah, di 2023-22 inilah saya menemukan satu wadah yang bisa membuat saya udahlah, ini saya harus taklukkan Kompasiana. Itu. Jadi Bu Atun tadi saya bilang fokusnya satu-satu dulu, Bu. Satu dulu di A, ntar udah dapet A, baru B, ntar baru C, baru D. Kayak Pak Budi. Pak Budi masih ada nggak? Pak Budi, oh masih. Pak Budi ini fokusnya satu-satu loh. Awalnya nulis fiksi. Ya kan, awalnya nulis fiksi. Udah berhasil jadi the best choice people. Coba bayangin. Dari menulis fiksi. Akhirnya ketika sudah selesai fiksi, dia fokus lagi ke yang lain. Apa sekarang artikelnya Pak Budi setiap hari artikel utama loh, Bu. Apapun yang beliau tulis artikel utama. Karena apa? Bang Awai itu udah bernapas dengan Kompasiana. Nah, satu-satu, Bu. Selesaikan satu-satu. Maka akan didapatkan itu semuanya. Gitu, Bu Atun. Oke, Bu Atun, siap ya? Terima kasih. Ya, kita berpindah tadi Bu Nina tunjuk tangan, Bu. Kenapa, Bu? Iya, ini Bang Iqbal. Aku tuh sebenarnya kalau awal-awal menulis kan memang hobi sih sudah lama gitu ya. Kemudian ketika masa-masa COVID itu kan sudah mulai lagi giat-giatnya, kemudian gabung dengan komunitasnya UTI dan sebagainya sampai ikut beberapa antologi. Di Kompasiana itu tahun 2020 ya, hampir sudah 5 tahun saya mengikuti Kompasiana dengan mendua berbagai genre gitu. Saya mencoba untuk di cerpen, fokus di cerpen satu aja. Ternyata otak saya masih tergelitik dengan yang lain-lain begitu ya, kadang puisi, kadang artikel pendidikan dan sebagainya gitu. Iya. Coba untuk cerpen, saya merasa kesulitannya begini. Ketika kan tadi saya berkatakan setiap ada ide saya jalan kemanapun. Nah sekarang juga nih saya punya ide satu, Pak. Nih Bang nih, tadi sama anak saya lagi makan di kafe atas itu ya, kafe atas sebuah mall, lagi makan seblak. Nah aku timbul tuh ide gitu kan, seblak cinta tuh bisa jadi saya tuliskan tadi ini. Tapi Jadi yang gitu kadang tuh. dimanapun saya begitu, di angkot atau apapun. Hanya kadang-kadang kesulitannya begini, ketika kita sudah sampai di rumah dan kita buka tuh bank idenya gitu ya, membuka bank ide, kemudian kita coba mengeksekusi, hanya kadang-kadang mentok tuh bank di tengah atau kadang-kadang mau sampai akhir apalagi gitu. Nah gimana nih tipsnya Bang Iqbal sampai kalau kita menulis dari awal, ide awal sampai ke akhir tuntas begitu. Terima kasih Bang. Bagus. Terima kasih Bu Nina. Oke. Idenya bagus. Bang Ini pertanyaan. Iqbal, maaf. Ya. Maaf dipotong, ini ada yang bertanya di komentar juga, barangkali karena waktu sudah mepet, pertanyaan Ibu Nina dan Mbak Hera ini bisa digabung atau gimana ya Bang? Sebagai pertanyaan terakhir. Oh, boleh. Tadi Ibu Nina bertanya terkait singkatnya, mungkin kalau boleh saya singkat, yaitu terkait idenya yang kadang suka mentok ya Ibu. Dan juga Mbak Hera bertanya, apakah sesi ini hanya bertanya tentang materi aja, Bang? Kalau sharing, apakah boleh? Oh, boleh. Silahkan, Bang Iqbal. Boleh untuk Mbak Hera, silahkan. Mbak Hera mau sharing dulu, silakan. Nanti saya akan menjawab terakhir untuk pertanyaan Bu Nina ya. Sharing apa nih? Ibu Nina, mohon maaf, setelah acara sharing dari Mbak Hera dulu ya, Bu. Monggo Mas Rio. Oke, kepada Mbak Hera dipersilahkan. Oke, ya mohon izin ya Kak Rio, Kak Iqbal sama Bu Nina. Saya sharing aja sedikit. Dulu tuh sebenarnya saya ini lulusan dari SMK, jurusannya Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Sebenarnya nggak ada urusan dengan sastra begitu. Tapi waktu magang itu saya dapat apa namanya nih, semacam pelatihan, dilatih untuk menulis artikel kesehatan
selama 3 bulan itu sebanyak 200 artikel penuh. Dan itu satu harinya harus bisa menulis artikel 10 sampai 15 artikel satu hari. Dan itu bagi saya melelahkan. Karena kan magang ya, jadi tidak dapat apa-apa, hanya ilmunya saja. Dan kebetulan memang saya saja yang didorong seperti itu. Padahal saya magang di sana itu dengan 7 teman saya yang lain. Begitu. Nah, setelah saya lelah itu tadi karena saya merasa wah sepertinya talenta ini tidak ada gunanya begitu. Akhirnya saya berhenti. Saya berhenti itu 5 tahun. 5 tahun saya berhenti tidak menulis sama sekali sampai akhirnya di tahun 2024. Tahun lalu saya sempat kuliah dan kebetulan jurusan yang saya ambil itu teologi. Saya kira ya akan nggak berguna juga. Yang dibahas lebih condong ke kitab suci begitu. Tapi ternyata ada satu dosen saya ini membuka lagi, menyalakan api yang sempat padam. Jadi waktu itu karena 5 tahun saya udah nggak pernah menulis, tiba-tiba si dosen saya ini bilang, saya tantang kalian semua satu angkatan ini kalau ada yang bisa mendapatkan nilai abnormal langsung otomatis A hanya dengan menuliskan artikel tentang materi yang saya buat, cari materinya, mana yang menarik buat kalian, tulis, kalau sampai bisa termuat, langsung saya kasih nilai A. Dan dari situ akhirnya saya mulai untuk mencoba menulis lagi, dan puji Tuhan, 1 kali percobaan langsung diterima tanpa revisi dari pihak redaksi. Kemudian akhirnya saya dari situ mulai ikut lomba esai. Sebelumnya juga saya tidak pernah menulis esai. Dari esai saya hanya dapat sertifikat sebagai peserta. Kalah, tapi bagi saya itu sudah pencapaian yang baik. Awalnya memang saya tidak kenal apa itu esai, tapi akhirnya dari saya mencoba menulis itu tadi, dari artikel kesehatan, kemudian mulai artikel filsafat, kebetulan yang saya tulis tentang filsafat, terus akhirnya yang terakhir itu esai, dan cerpen ini bagi saya membantu. Jadi yang awalnya saya itu menulisnya pakai logika, saya bisa menulis cerpen dengan hati, dengan perasaan, dengan gaya yang lebih reflektif. Karena memang waktu itu juga di asrama kampus, Mbak Hera putus ya? Mbak Hera? Halo Mbak Hera, iya koneksinya putus kayaknya Mbak Hera. Terus kayaknya. Bu Nina dulu ditanggapi Mbak Mas. Oke, saya menanggapi Bu Nina ya. Silakan Bang. Ya, Bu Nina tadi pertanyaannya gimana sih caranya supaya nggak putus di tengah ya? Betul kan? Idenya muncul nih, tiba-tiba putus di tengah. Iya Bang, betul Bang, betul. Ya? Iya betul begitu. Mbak Hera tadi putus ya, Mbak Hera? Ya, udah masuk lagi nggak, Kak? Oh iya, udah Mbak Hera monggo. Mbak Hera dulu monggo. Oh iya. Monggo Yes. Terakhir akhirnya saya ketemu Kompasiana ini, mencoba untuk menggali lagi, di mana ternyata talenta saya enggak sebenarnya padamannya tertidur aja. Jadi kebetulan juga saya mengawalinya dengan cerita pribadi, pengalaman pribadi saya memang punya penyakit dari bayi. Jadi akhirnya itu yang saya tulis pertama kali, dan saya dapat apresiasi dari teman saya bahwa ini bagus, teruskan. Wah, luar biasa, luar biasa. Ini disebut menulis dari hati ya. Untuk kesempatannya. Iya, bagus. Terima kasih Mbak Hera. Terima kasih sudah sharing. Nah, ini salah satu contoh ya, menulis dari hati. Terima kasih Mbak Hera. Kita lanjut ke
Bu Nina, Bu, tadi kenapa bagaimana caranya supaya tidak putus di tengah? Nah, ketika ide itu muncul, ide ini kan baru awal ya, Bu ya. Makan seblak. Tadi Bu Nina makan seblak di mana? Makan seblak cinta ya? Iya, tadi kan saya habis makan seblak tuh, Bang. Ide timbul ide saya. Itu contoh ya, Bu ya. Kemudian saya mau bikin tentang seblak cinta nih, kayak ide saya nih belum dieksekusi. Namun beberapa itu kan ide-ide itu kan saya tulis di HP tuh. Saya coba ketika nyampe di rumah saya eksekusi, saya buat. Coba kadang-kadang sering mentok gitu, tidak sampai tuntas untuk menulisnya. Nah, kalau Abang kan enggak dari atas udah sampai ke endingnya udah habis gitu kan. Nah, gimana tuh, Bang? Bagus. Ini saya kasih tips sederhana ya. Kalau saya ketemu satu cerita ide, saya tulis dari A, B, C. Tadi nih contoh seblak cinta nih. Ini versi saya ya, Bu ya, versi saya. Seblak cinta itu A-nya. B-nya tokohnya siapa nih? Tokohnya Mamat, Midun, Maul. C-nya apa yang terjadi dengan si Mamat? Apa yang terjadi dengan si Midun? Apa yang terjadi dengan Maul? Sekaligus bagaimana cara nutup ini bertiga? Konfliknya apa? Itu di C. Jadi sekaligus saya tulis, Bu. Sekaligus. Jadi nggak di tengah. Jadi bukan hanya ide mentah. Kalau saya gitu. Jadi ide itu langsung A, B, C. Jadi ketika udah punya waktu, saya langsung udah ketemu. Tinggal nyusun aja. Sampai akhir. Begitu, Bu. Jadi ketika ketemu ide, langsung konsep A, B, C. Ide awal, tokoh dan konfliknya, tokoh dan siapa-siapa saja yang terlibat di situ, konflik dan akhirnya akan dikemanakan. Sementara untuk plot, untuk genre dan sebagainya, sejenis apapun yang ada kita ketahui, saya tidak lagi berbicara tentang konsep sastra ya, seperti yang Bu Nina pernah sampaikan dulu, saya tidak bicara di situ lagi. Konsep itu ketika saya sudah duduk, dan saya menyelesaikan cerita itu, baru saya keluarkan konsepnya. Mulai dari intrinsiknya, ekstrinsiknya, apakah saya mau tulis dalam bentuk surrealisme atau realisme atau apa, itu nanti ketika saya sudah duduk. Jadi idenya saya langsung bikin A, B, C. Jadi nggak mentok di tengah. Begitu, Bu. Oke. Berarti langsung premis ya, Mas. Bagus ininya. Masukannya bagus, Bang. Makasih ya. Iya, Bu Nina. Ini ada yang ngomong siapa tadi, Bu? Halo? Langsung dibikin premis ya. Oh iya, langsung. Tapi sederhana, jangan langsung. Karena kalau kita Ya, langsung premis akhir. Maksudnya itu langsung garis besarnya lah gitu ya. Betul. Betul. Selesaikan cerita itu dengan cara apa? Menggantung, tidak menggantung, apalagi. Pokoknya langsung di situ, pikirin di situ. Selesai. Tek. Nah, ketika selesai bungkus, dah, tutup dulu. Ntar ada waktu saya untuk duduk 2 jam 3 jam untuk menyelesaikan ini, saya selesaikan. Begitu. Ibu Nina sudah cukup jelas untuk pertanyaan yang tadi. Ya, makasih Mas Rio, jelas, sangat jelas. Terima kasih Mas Iqbal. Sama-sama. Bu Atun, oh ini ada di chat, maaf tenggelam, Pak Arif tadi ya. Sekedar sharing, saya pernah bikin cerpen berjudul Lampu Merah 2 menit, gara-gara lampu merah memang. Lama sekali, betul, cerpennya dialog saja tanpa narasi apa-apa. Wih, bagus. Juga ya Bang, 2 menit. Kenapa? 2 menit bisa bikin cerpen ya? Luar biasa. Iya, keren. Kalau Bang Iqbal sendiri rata-rata untuk pembuatan cerpen itu berapa lama, Bang? Nah, ini biasanya tergantung nih. Kalau untuk niatan saya adalah untuk mengejar sesuatu, itu saya bisa 4 jam. Bisa 5 jam bahkan. Bahkan bisa seharian itu. Kalau untuk mengejar ya. Tapi kalau hanya untuk sekedar rilis, melepas kepenatan, ya sama lah kayak Pak Arif itu. Sebentar aja sudah jadi. Kalau melepas, saya lagi pengen nulis aja nih gitu. Nulis selesai. Itu hanya untuk sekedar melepas. Tapi kalau untuk mengejar sesuatu memang lama. Karena harus dipikirkan kan. Oh ini Pak Arif bales, maaf bukan durasi 2 menit. Oh tapi judulnya. Oh maaf Pak Arif, saya salah nangkep ya. Itu
Oh, judulnya 2 Oh, menit. judulnya. Oke, paham. Pak Arif, ada yang ingin di-sharing lagi atau ditanyakan mungkin? Atau teman-teman pulpen yang lain, barangkali satu penanya lagi aman nggak ya? Bang Iqbal, Bang Horas, untuk satu penanya lagi. Mau Kalau dong sudah. tanya. Mbak Ria itu. Monggo Mbak Ria. Mbak Ria. Ah. Mungkin Mbak Ria juga Halo. sebagai penanya terakhir ya. Oke. Dipersilahkan. Oke. Selamat sore Mas Iqbal, salam kenal. Selamat sore, salam kenal. Tadi saya belum pernah tulis cerpen. Ya ada 1-2, bukan belum pernah, ada 1-2, cuman kayaknya masih awal-awal banget ya. Saya masih belum ngeh banget apa itu cerpen. Saya tadi tertarik dengan Mas Iqbal sempat bilang soal bisa menyampaikan kritik dengan halus dan lembut gitu. Nah, terus saya pernah juga tuh baca bukunya A.S. Laksana. Itu rekomendasi dari Raditya Dika. Nah, yang saya mau tanya, apa sih yang diperlukan awal-awal ya untuk seorang pemula gitu yang pengen belajar nulis cerpen? Kalau sekarang mungkin saya masih belajar nulis artikel populer, tapi mungkin nantinya kepengen banget belajar nulis cerpen. Karena bagi saya orang-orang yang nulis cerpen ini cerdas-cerdas ya, karena perlu meramu konflik disatukan, terus menghidupkan karakter ya, penokohan, terus belum lagi ada apa, ada yang utama, terus kayak ada, apa ya, ada konflik-konflik kecil gitu, yang itu juga dihidupkan, membuat satu cerpen itu, menarik dan enak gitu. Dan yang saya baca juga cerpen-cerpen itu, seperti yang tadi Mas bilang, mengandung satu misi gitu, menyampaikan, apa itu kebaikan, kebermanfaatan gitu, yang nggak hanya bisa dan relate untuk masa sekarang, tapi juga bisa sampai ke masa depan gitu. Gitu aja kayaknya Mas Iqbal. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Ria. Bagus pertanyaannya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah isunya dulu, Mbak. Apa isunya? Karena isu setiap manusia beda-beda ya. Tuhan menciptakan manusia dengan pemikiran dan gayanya yang beda-beda, masing-masing nggak sama. Setiap orang punya isu, tapi ada satu. Tuhan menciptakan kita berbeda, tapi isu kita sama. Ini uniknya. Itulah sebabnya ketika kita membaca cerpen, kok rasanya relate banget ya sama gue. Pernah nggak ngerasa gitu ya? Ini kok cerpen kok relate banget sih sama gue. Kita manusia memang beda, tapi isu kita tetap sama. Nah, inilah semakin canggih, semakin hebat, semakin cerdas seorang penulis itu bisa mencari isu yang relatable sama banyak orang. Nah, mungkin buat Mbak Ria, cari isunya satu dulu deh. Nggak usah banyak-banyak, isunya satu aja dulu. Setelah ada isu itu satu, maka coba kembangkan dengan tokohnya. Tokohnya siapa? Kaitannya dengan apa? Bagaimana? Ya biasa Mbak Ria kan biasa menulis artikel kan? Maka Iya. libatkan dengan apa? Siapa? Kenapa? Bagaimana? Kaitkan dengan itu, maka tokoh itu akan berkembang dengan sendirinya. Karena setiap apa larinya masalah. Bagaimana? Larinya masalah. Masalah itu adalah isu. Ya kan? Apa, bagaimana? Siapa? Siapa yang kena masalah? Bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya? Nah, lalu ada satu hal yang paling penting dari ini semua, kebanyakan kita itu selalu menggunakan kata tell, bukan show. Sehingga membuat tulisan kita tuh kayaknya kok nggak hidup ya, karena tell, bukan show. Tell itu cuma ngomong doang, dia menangis. Kalau show, matanya berkaca-kaca. Di sudut matanya bergulir butiran-butiran
air yang menetes. Nah, itu menjadi show-nya indah. Itu yang membuat mungkin Mbak Ria merasa, aduh, enak banget bacanya tuh kayak gitu. Jadi membuat show di dalam isu itu penting banget, Mbak. Oke. Itu No. menurut saya ya. Saya juga bukan kebenaran ya, karena tadi kan kebenaran adalah kebenaran itu sesuatu yang hakiki. Tidak ada di dunia ini kebenaran. Oke, makasih banyak Mas Iqbal. Sama-sama Mbak Ria. Oke, untuk sesi tanya jawab dan diskusi mungkin cukup sekian ya Bang. Karena waktu juga udah menunjukkan pukul 5:50. Untuk teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya ataupun menuangkan diskusinya, barangkali bisa di grup pulpen ataupun yang ingin bertanya ke Bang Iqbal ataupun Bang Horas bisa dikepoin di Kompasiananya ataupun di sosmednya ya Bang Iqbal, Siap, Kak bisa. Horas. Dan teman-teman yang lain mungkin sambil berjalan bisa share akun Kompasiananya masing-masing ya di chat. Tadi Pak Arif memulai, mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman supaya kita saling baca karyanya satu sama lain. Boleh. Dan ya nggak kerasa sudah 1 jam lebih kita bareng-bareng di pertemuan pulpen yang ke-19 ini. Terima kasih banyak kepada Bang Iqbal atas ilmunya yang sangat bermanfaat, juga Bang Horas sebagai penyelenggara, serta tak lupa buat teman-teman pulpen semuanya. Saya tadi cukup terngiang-ngiang di kepala saya ucapan Bang Iqbal, yaitu ikatlah ilmu dengan tulisan. Beliau mengutip tadi. Dan untuk teman-teman pulpen, jangan lupa tetap semangat menulis dan berbagi karena katanya setiap tulisan punya nyawa dan siapa tahu nyawa tulisan Anda bisa menghidupkan semangat orang lain. Keren. Akhir kata Mantap, sebagai simpulannya penutup, mantap. Bang. Oke, sebagai akhir kata, sampai jumpa di pertemuan pulpen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyalain dulu Jangan videonya pulang. sebentar, kita Mari foto. kita dokumentasi Sebentar aja. untuk akhiran ya. Oke, yang bisa Bisa nyalain silakan. on cam semua atau barangkali berkenan. Yang berkenan on cam silakan. Silakan kita dokumentasi bersama-sama. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Saya hitung sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Bermalam minggu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rio. Terima kasih Mas Iqbal ya. Sehat selalu kita semua. Sehat selalu. Ya. Selamat Terima kasih bermalam semuanya minggu. Mas Rio, Bang Iqbal, Bang Horas. Sehat selalu. Sehat, dadah. Yuk.